Dan ini jadi menarik ya karena kan ini mungkin tantangan untuk semua yang terkena gitu wah kan mungkin belum terkena positif tapi PDP pun juga ini tantangan terbesar mereka bahwa mungkin akan ada dijauhin dikucilkan gitu. Tapi di luar itu ada nggak sih tantangan-tantangan lain yang lu rasain selama ini yang lu masih struggle dengan hal itu gara-gara lu apalagi udah positif gitu kan? Saat ini sih masalah terbesar gue jujur adalah menghadapi situasi ini. Terutama fakta bahwa gue mungkin sampai even mungkin 20 hari ke depan tidak akan bisa keluar-keluar. Karena seperti tadi gue bilang, faktanya adalah alat tesnya sangat terbatas. Mereka fokus pada tes-tes di kasus pertama, dan gue tidak membebani healthcare system karena gue dirawat di rumah, sehingga gue adalah, I would say, gue list priority, yang prioritas paling akhir untuk dites sembuh, gitu. Jadi itu butuh kesabaran yang sangat besar menurut gue untuk bisa buat gue dinyatakan menunggu ya negatif. Karena kalau hari ini gue ditanya, gue merasa gue udah bugar. Orang udah bisa ketawa-ketawa happy-happy dan udah ada masa di mana gue semangat makan ya. Kecuali ya memang hari ini agak agak beda. Tapi udah ada masa di mana gue semangat makan. So, gue merasa gue udah bugar dan gue rasa gue udah sembuh. Tapi kan ya sekali lagi sembuh tidak ditentukan oleh perasaan lu. Sembuh ditentukan oleh hasil tes swab, which is itu sangat terbatas. Gue Hmm. kemarin dengar Presiden Jokowi pengen bikin kapasitas tes 10.000 per hari. Gue berharap banget itu bisa segera terrealisasi supaya pada akhirnya orang-orang seperti gue bisa segera dinyatakan negatif gitu. Dan gue sangat mengerti kenapa gue ditesnya lama, karena pasti dia akan mendahulukan sampel-sampel yang kasus pertama. Itu gue sangat mengerti dan gue nggak protes untuk hal itu. Hmm. Oke, nah sekarang kita kita mungkin coba bahas dari sisi mispersepsi kali ya. Yang ini jadi kan tadi lu udah sempat cerita kalau emang oh ya jadi dikucilkan, jadi dijauhin gitu. Sebenarnya mispersepsi apa sih yang kita harus benerin dari masyarakat? Kalau gue sendiri kok merasa kok ada ketakutan yang berlebihan gitu dari sisi paranoid yang Ya, terjadi dari beberapa pihak yang mereka merasa ya udah itu tuh udah kayaknya udah kena corona mending lu jauhin aja gitu. Bahkan ada hal-hal lainnya misalkan kayak mungkin sekarang secara edukasi tadi kan lu bilang informasi. Gue setuju juga dari sisi informasi bahwa sekarang informasi yang diberikan itu fokus ke arah hal yang sebenarnya kurang sesuai dalam artian mereka dijelasin oke corona update-nya segini segini sini tapi kurang adanya edukasi untuk mereka yang sebenarnya udah positif. Mereka tuh harus ngapain? Apa sih step-step yang harus mereka lakukan? Itu gue juga nggak merasa sangat digembar-gemborkan gitu. Bahkan ya, mungkin yang terakhir yang ketiga kayak sekarang kita tahu dari sisi Indonesia sendiri jumlah kasusnya sekarang naik terus eksponensial. Sekarang kan tanggal 19 menuju 20 April dan tiap hari ada sekitar 300-400 kasus baru dan kita udah tertinggi di ASEAN. Dan death rate kita juga lumayan tinggi, 8% ke atas, yang hanya Filipina dari negara ASEAN yang bisa hampir menyamai kita. Tapi dari sisi orang yang sembuh, itu kita masih rendah banget. Jadi kayak kesannya jumlah orang yang dites itu tuh kayak kita ada false negatif, kesannya apa ya false positif kesannya positif tapi sebenarnya nggak segitu bahkan dari si sembuh itu kesannya negatif padahal sebenarnya nggak segitu juga gitu dari lu ada tanggapan nggak dari sisi hal itunya. iya, menurut gue sih masalah terbesar ketika masalah mispersepsi terbesar di corona ini, terutama di Indonesia ini adalah nomor satu, kita tuh nggak diajari gimana caranya eh, harus merespon ketika kita ternyata jadi PDP atau bahkan positif. Sehingga semua orang itu sangat takut gitu, untuk jadi corona. Dan yang kedua adalah banyak sekali cerita-cerita di luar sana yang bikin orang takut banget sama corona. Padahal believe me lah, even gue bilang tadi bahwa gue tersiksa sepanjang masa perawatan di rumah sakit, tapi tidak separah itu, tidak sesakit itu, dan itu cuman ya 10 hari, 11 hari, dan Hmm. death rate pun sangat rendah gitu kan. Jadi ketika gue kena, gue sebenarnya dari awal udah tidak terlalu khawatir. Even gue kena, ya udah tinggal jalanin prosesnya gitu kan. Tapi jadi jangan takut berlebihan. Nah, harusnya menurut gue yang diajarin juga ke orang-orang adalah jangan cuma bagaimana cara menghindari corona, tapi jika kamu terkena atau jika kamu ternyata jadi PDP, apa yang harus dilakukan? Ini edukasi yang menurut gue masih sangat minim. Iya, Nah, setuju. Hmm. masalah terbesarnya adalah banyak orang denial. Even orang tua gue pun denial kan. Jadi bilang, ah gue nggak mungkin kena, gue nggak kena, gue nggak kena, gue nggak kena. Padahal sebenarnya dia kena. Banyak juga yang mispersepsi tentang seakan-akan corona ini hanya akan datang dari luar. Jadi
kalau kita lihat beberapa video-video yang viral kan, banyak orang jadinya memperlakukan petugas delivery itu dengan tidak manusiawi misalnya gitu kan. Seakan-akan hanya dari mereka lah corona itu bisa menyebar. Padahal sepanjang orang di rumah lu tidak ada yang keluar-keluar, dia bisa jadi pembawa virusnya. Nah, kalau kebetulan di rumah gue dari awal corona ini sudah pandemi, kita sudah sepakat untuk tidak ada lagi yang namanya peluk cium, gitu ya. Udah nggak ada pegang-pegangan di dalam rumah ini. Padahal keluarga kita termasuk yang sangat hangat nih. Gue sangat rajin peluk cium nyokap gue, tapi nggak pernah gue lakukan lagi sampai hari ini. Dan alatnya udah nggak pernah gabung, bahkan gue nggak bisa tidur bareng sama abang gue. Selama ini kan gue tidur sama abang gue, gitu ya. Karena gue kan jarang di sini. Nah, nggak pernah lagi. Gitu. Tapi toh itu pun bayangannya itu pun masih kena. Nah, gue nggak tahu gue kena dari mana gitu kan. Tapi itu pun masih kena. Jadi maksudnya kita bahkan sama orang dalam rumah kita harus waspada. Nah, seringkali orang merasa bahwa orang dalam rumahnya itu aman, belum tentu. Kecuali kalau orang dalam rumahmu nggak pernah keluar-keluar, ya mungkin lo bisa bilang aman. Tapi sepanjang dia masih keluar, itu sebenarnya nggak ada orang yang aman, one safe. Jadi memang kita harus social distancing, even di dalam rumah. Dalam rumah pun harus social distancing, kalau menurut gue. Itu juga persepsi yang salah, gitu ya. Terus, kalau sakit, harus gimana gitu kan. Kalau kayak gue sekarang diisolasi di rumah. Dan gue kebetulan dapatnya ruang tamu. Karena kamar di rumah gue habis. That's why dari tadi kita ngomong banyak motor lewat, karena gue benar-benar dapatnya di kamar depan, di ruang tamu. Dan background-nya kayak begini kan. Nah, jadi di ruang tamu gue dipasangi kasur buat tidur di dalam. Gitu. Nah, gue nggak bisa keluar dari kamar ini. Dan itu sangat menyiksa. Tapi ketika gue keluar, gue masih sering keluar, tapi kalau gue keluar, gue nggak boleh pegang-pegang, dan gue harus selalu pakai masker. Nah, ada juga mispersepsi yang salah nih. Karena gue disuruh pakai masker N95. Tapi kan yang N95 yang gue pakai itu yang modelnya kayak begini. Nah, masker N95 seperti ini itu nggak ada ventilatornya. Coba mungkin lebih didekatkan ke kamera lagi gitu. Apa bedanya gitu? Jadinya kayak gini. Ini nggak ada ventilatornya. Agak dekat dong kamera. Nih, ini nggak ada ventilatornya kan? Oh iya, ini N95 ya. N95 juga. Ini juga N95. Cuman yang kebanyakan dijual kan yang begini. Ya. Ventilatornya. Nah, kalau orangnya udah sakit kayak gue, menurut gue seharusnya pakainya yang ini. Kenapa? Karena kalau yang ini kan ventilator ketika lu batuk, itu masih bisa keluar. Lu masih bisa keluar dari sini. Karena gue pernah pakai ini, gini ya, kayak gini. Terus gue batuk kan masih pegang begini. Dan itu tangan gue basah. Berarti kan dahak gue keluar. Nah, ini kan aslinya kalau orang sehat sih aman-aman aja. Tapi kalau orang nggak sehat pakai ini, ya salah-salah dia malah nularin semua orang. Gitu. Makanya waktu gue pertama kali positif, gue langsung beli masker yang tidak ada ventilatornya. Dan memang dokter bilang N95 ya udah kita beli aja N95. Nah, sekarang gue setiap kali keluar dari ruangan ini, gue harus pakai masker ini, dan gue nggak boleh pegang apapun. Gitu. Nggak boleh pegang apapun di luar gitu. Jadi terbatas banget. Bahkan gue keluar kamar harus pakai hand sanitizer dulu. Gitu. Dan keluar kamar itu ya? Keluar kamar. Dan sebisa mungkin nggak pegang HP. Karena sebenarnya HP ini yang paling kumannya paling banyak kemungkinan. Kalau gue keluar kamar pakai hand sanitizer, ya udah gue mau ngambil apa di kulkas, ambil. Habis itu masuk lagi kamar. Atau gue mau ke toilet. Atau gue mau mandi. Tapi habis itu gue masuk lagi ke kamar. Ya udah. Dan gue harus seharian ada di kamar tamu ini. Gitu. Nah, sama yang terakhir sebenarnya, kalau tadi bilang death rate-nya kita tinggi, menurut gue ya itu karena gue sih berpikirnya kebalik ya. Jadi kalau sekarang yang mati itu 8%, ada sekitar 8% dari 6.000 kasus, berarti kan sekitar 500-an. Menurut gue death rate-nya tetap 2%. Kasusnya harusnya lebih banyak daripada itu. Jadi gue cara berpikir terbalik. Kalau sekarang yang mati ada 500-an, berarti kasus positif kita itu harusnya ada sekitar kali 50-nya 500, berarti harusnya ada sekitar 25.000 kasus by now. Bukan 6.000 seperti sekarang. Tapi harusnya kasus kita itu udah 25.000. Kalau gue cara berpikirnya seperti itu. Kenapa nggak bisa? Ya lagi-lagi yang gue bilang dari tadi, alat tesnya terbatas. Ya. Rapid test 1 juta pieces, tapi rapid testnya nggak pernah bisa dipakai untuk menyatakan seorang corona atau tidak. Rapid test itu hanya bisa dipakai untuk mengetahui orang ini udah ada nggak antibodinya di dalam tubuhnya terhadap virus corona. Coronanya bukan corona COVID-19, tapi semua jenis corona. Kan corona macam-macam, novel coronavirus kan? Nah, semua kan macam-macam. Nah, itu ada antibodinya, jadi nggak bisa menjamin juga. Nah, kenapa dibeli? Menurut gue ya hanya supaya kalau dia positif di situ, dia langsung di-swab, kira-kira gitu. Kalau dulu kan mau positif, tes foto CT scan dulu. Foto CT scan tuh mahal loh, bisa 2 jutaan.
kalau di rumah sakit. Jadi mending dia di tes apa namanya, rapid test. Nah jadi sebenarnya masalahnya di situ. Kalau tadi lu bilang juga kok tingkat kesembuhannya dikit, sebenarnya nggak dikit. Itu karena alat tesnya tadi dipakai untuk kasus pertama. Kenapa yang pejabat-pejabat sembuhnya cepat? Ya karena dia harus segera cepat sembuh supaya dia segera berfungsi dan supaya masyarakat, oh dia cepat. Coba deh, ada salah satu jabat di sini yang kena, cepat banget sembuh, cuman berapa minggu doang, udah sembuh. Karena tesnya ke dia cepat. Dia kayak gua, situasinya udah langsung dites. Oh udah negatif. Terus tes lagi berapa hari, 2 kali negatif. Gitu. Gua tadi baru dapat info, jadi negatif itu minimal harus 2 hari. Oh, jadi, negatif harus 2 hari ya? Ya, lusanya negatif. Jadi kalau hari negatif, lusanya negatif, itu berarti udah negatif dan boleh pulang. Jadi nggak perlu nunggu 2 minggu, tapi cukup 2 hari. Gitu. Nah jadi ya itu sebenarnya kalau pemerintah pengen bikin berita baik, ya tinggal bikin tesnya aja banyak. Kalau bikin tesnya banyak ke si yang udah positif. Nah, dari mereka banyak yang negatif 2 kali, udah bisa pulang. Angka kesembuhan kita akan naik terus. Jadi berita baik. Kan? Itu sih kalau dari gue. Mispersepsinya lebih ke arah situ. Ketakutannya jadi berlebihan. Oh ya, sama satu lagi. Corona itu nggak separah itu kok. Jadi even lu kena, terutama kalau lu sehat, nggak separah itu kok. Apa tuh yang nggak separah itu tuh gimana tuh? Menyiksa itu. Jadi orang itu takut banget kan kena corona, sampai wah takut begini, takut begitu. Dan I would say bahwa lu kena corona, ya udah karantina diri aja, sembuh-sembuh sendiri kok. Agak susah kalau lu udah tua, ya, tapi punya komplikasi kayak gue, asma. Itu jadi agak susah. Tapi kalau misalnya lu bener-bener sehat, bugar, usia 20 ke bawah, 30 ke bawah, bahkan 40 ke bawah, itu kan death rate-nya masih 1%-an. Nah itu sangat ya kecil kemungkinan lu sampai meninggal. Jadi itu yang harus kita tanamkan ya. Kalaupun lu kena ya udah, kalau kena ya ibarat lotre aja. Dan berpikir positif dikit lah. Kalau lu kena kan antibodi lu terbentuk, besok-besok lu lebih kuat lagi terhadap serangan. Kayak Cina sekarang kan buktinya Cina udah sembuh tapi dapat gelombang kedua kan. Nah mereka udah kena sebelumnya itu gelombang kedua bisa kena lagi bisa, tapi pasti responnya udah jauh lebih bagus karena tubuhnya sudah pernah mengenali virus itu dan sudah membentuk antibodi. Gitu. Itu sih kira-kira sekitar persepsi. Oke, ini menarik nih sesi kita kali ini. Mungkin kita tutup dulu kali ya. Jadi kalau kita recap sedikit tadi dari awal, mungkin dari lu cerita gimana sih awalnya lu kena, yang kita lebih ada tendensi kalau ini mungkin disebabkan mungkin ketularan dari bokap lu yang merupakan dokter THT, dan emang waktu itu dia ada meriksa pasien yang emang dinyatakan setelah diketahui positif corona gitu. Sampai akhirnya ada mispersepsi dan tantangan yang cukup besar dari sisi masyarakat yang sedikit mengucilkan mereka-mereka yang dianggap PDP, bahkan belum positif tapi udah PDP udah dikucilkan dulu karena takut, ada ketakutan yang berlebihan. Dan di sini juga ada peran dari pemerintah kalau bisa juga ngasih edukasi gimana caranya masyarakat itu juga tahu selain mereka harus menghindari, apa sih yang harus mereka lakuin kalau mereka udah kena COVID itu apa sih yang harus mereka lakuin gitu kan. Jadi kayak langkah-langkahnya cuma mereka nggak terlalu ketakutan yang berlebihan juga gitu. Sampai dari sisi akhir ya ini ibarat dari sisi dari sisi keseluruhan harapan kita masyarakat juga jauh lebih dewasa dari menyikapi kasus ini gitu. Jadi jangan terlalu takut berlebihan karena itu juga jadi menimbulkan snowball effect ke orang-orang lainnya juga jadi takut, padahal sebenarnya nggak perlu sejauh itu. Kan kasihan juga kan, ini kan permainan mental kan dari sisi mereka-mereka yang kena. Jadi ini diisolasi, siapa sih yang bisa bayangin kalau kayak rekan kita ini Daniel yang dulunya ekstrovert parah sekarang harus dikurung di rumah sendirian gitu, harus tiap hari cuma di rumah aja, itu kan pasti struggle-nya gimana. Jadi emang butuh support yang berlebih dari kita teman-temannya, dari kita keluarganya yang bisa ngebantu dia supaya dia bisa cepetan sembuh gitu. Apalagi dia harus dalam posisi yang nggak jelas, dalam artian kapan nih bisa nunggu tes lagi, badan merasa udah fit, badan merasa udah nggak ada keluhan-keluhan lagi, tapi harus nunggu.
walaupun emang prosedurnya 2 hari yang tadi disebutin, tapi ternyata keterbatasan alat tes ya yang jadi masalah, nggak bisa dimaksimalin sekarang gitu. Jadi itu sedikit recap kita untuk hari ini. Nanti kita akan bertemu Dani lagi di episode-episode selanjutnya. Jadi itu aja. Thank you guys. Yo, Bye-bye. dadah.